Semoga Allah memudahkan kita menerima hikmah, menerima ibrah, menerima ilmu dari apa yang boleh kita sampaikan. Demikian dari saya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dewo, taman-taman syurga, ya. Sampai malaikat itu pengen singgah di taman-taman syurga, ya, yaitu majelis ilmu. Jadi malaikat itu singgah tidak ke sembarang tempat. Dan termasuk tempat yang mereka singgahi, nah itulah taman-taman ilmu. Bahkan orang yang hadir di majelis ilmu itu dimintakan apa yang menjadi hajat kalian. Halumi hajatiku. Maka ini hajat kita, semoga kita sehat semua. Yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan. Amin ya rabbal. Dan sebelum mulai tadi, kata Pak D, insya Allah Islam Madinah mau membuat program anak muda, ya. Memang PR Pak D. Di mana-mana itu, ya. Kadang kajian-kajian subuh, yang paling banyak hadir tuh yang muda apa yang tua? Makanya ketika Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yauman la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang diberikan perlindungan Allah, naungan, zil, di hari kiamat. Itu ada 7 golongan. Dan satu dari 7 golongan ini siapa? Anak muda yang taat kepada Allah. Jadi yang tua jangan protes. Ustaz, kok yang tua yang taat nggak ada di dalam hadis ini? Kenapa yang muda yang taat masuk ke dalam satu di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah? Karena anak muda. Betul? Kalau yang tua taat emang sudah harus. Luar biasa. Tapi kalau yang muda dia taat di saat apa? Syahwatnya, nafsunya, itu kesempatan dia untuk bermaksiat itu masih banyak. Ya. Tapi dia memilih untuk taat, maka itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan rencana dari Mas Dewo dan Mbak Anita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjut, kita bahas hak-hak istri. Bapak-bapak sabar ya. Biarkan kita bahas hak istri dulu. Nanti hak bapak-bapak insya Allah di kesempatan berikut. Walaupun mungkin hak istri ini bisa 2 pertemuan. Hak suami itu paling 1 kali sudah selesai. Laki-laki ini nggak terlalu banyak ini. Betul? Baik. Mari kita mulai. Pada dasarnya manusia itu terikat oleh 2 hal. Kita itu dalam kehidupan ini akan berkumpul 2 perkara. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Jadi jika berkaitan dengan hak, kita boleh menuntut itu. Kita boleh apa? Menuntut. Jika kewajiban, maka kita harus menunaikan. Ya, maka kemudian
Di hari kiamat itu semua orang akan mendapatkan, di akhirat. Semua orang akan mendapatkan hak-hak dia nanti di akhirat. Ya, kalaupun misalnya ternyata Bapak Ibu kemudian tidak dapat haknya di dunia, di akhirat itu pasti akan kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu catat apa yang menjadi haknya. Para suami dengar, ya. Kenapa? Karena hati-hati. Jangan kemudian dianggap sepele bahwasanya ya mentang-mentang istri sendiri haknya dia lalaikan, dia merasa yakin gampang lah gitu. Di akhirat tetap seorang istri akan menuntut suaminya akan hak yang tidak dia penuhi. Maka nanti mulai hari ini setiap malam suaminya insya Allah dia akan bilang, wahai istriku, maaf kalau ada hak yang tidak saya tunaikan. Karena kalau tidak di akhirat akan ditagih. Ya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kitab Sahih Muslim, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Semua hak akan dipenuhi oleh Allah pada hari kiamat. Hatta bahkan ya yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Bahkan kemudian kelak kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk di hari kiamat. Bisa dibayangkan itu. Kambing yang bertanduk akan dituntut oleh yang tidak bertanduk di hari kiamat. Artinya apa? Bahkan seekor kambing pun akan dipersilahkan untuk menuntut. Apalagi manusia. Apalagi suami dan istri. Jadi kalau kita bayangkan, hewan diberikan hak balasnya oleh Allah di hari kiamat, maka apalagi kemudian antara manusia dengan manusia, antara suami dengan istri, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga. Ya, maka kalau ada orang kehilangan haknya di dunia, cepat atau lambat dia pasti akan mendapatkannya. Kalau tidak dia terima di dunia, maka dia akan menerima hak itu di mana? Akhirat. Dan orang itu kalau dapat haknya di akhirat, itu orang paling beruntung. Kenapa? Ya karena saat itu kita butuh dengan pahala, betul? Ya, jadi bisa dibayangkan seorang suami menyepelekan hak istrinya. Dia nggak tahu ternyata istrinya itu akan menagih di hari kiamat. Sementara di hari kiamat, balasnya pakai apa? Pahala. Pakai amal soleh. Ya, sementara kalau kita hitung amal soleh yang kemudian kita lakukan di dunia, terbatas atau tidak terbatas? Terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Sudah terbatas, diterima atau tidaknya itu juga masih dipertanyakan. Saya tuh baca dalam kitab Sirah, Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu angkat apa itu batu untuk menyusun Ka'bah, itu kan batunya itu diambil dari gunung. Ini kan berarti harus jalan dulu, harus dipahat dulu. Habis itu disusun, umurnya sudah 100 tahun. Setiap beliau angkat itu batu, beliau baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini padahal mau meninggikan pondasinya Ka'bah Baitullah. Batunya diambil, beliau angkat, beliau susun, tapi masih baca apa? Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Itu pun beliau masih berharap agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini kalau amalan kita sudah terbatas, kita nggak tahu diterima atau tidak, apalagi jika kemudian harus dihisab berkaitan dengan hak orang lain. Ya, makanya jangan anggap remeh hak istri. Kenapa? Kalau tidak ditunaikan di sini, dia pasti tuntut di akhirat. Kenapa? Karena semua orang pada saat itu dia butuh tambahan pahala. Dia butuh apa?
tambahan pahala. Semua manusia pada hari itu nafsi, nafsi. Apa artinya nafsi-nafsi, Bapak Ibu? Apa artinya? Sendiri-sendiri. Ya. Bahkan kemudian kita tahu bahwasanya ada situasi yang kemudian dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37, fa idza ja'atis sakha, jika datang hari sakha, tiupan sangkakala yang sangat memekakkan telinga, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana kemudian manusia lari dari siapa? Saudaranya. Apalagi wa ummihi wa abi. Ya, seorang ibu lari dari anaknya, bapaknya, ya, wa sahibati wa bani. Bisa dibayangkan. Satu orang lari dari saudaranya. Ibu lari dari anaknya. Ayah lari dari anaknya. Satu dengan yang lain itu sibuk sendiri-sendiri. Masing-masing tuh nyari keselamatannya tuh dia nggak mikirin orang lain. Ya, kata ulama ahli tafsir, ayat ini menunjukkan hari kiamat itu sesama keluarga itu dia khawatir, dia lari itu karena takut dituntut. Lari karena takut dituntut. Ya, seorang ibu lari dari anaknya karena takut dituntut. Seorang suami lari dari istrinya karena takut dituntut. Seorang istri lari dari suaminya karena takut dituntut. Ya, makanya kita harus jaga yang namanya hak dan kewajiban. Ya. Jadi jangan sampai nanti ya haknya diminta tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, ini juga salah satu hal yang kemudian sangat berbahaya. Kalau orang ambil hak tapi tidak menunaikan kewajiban, maka itu disebut apa? Zalim. Kalau orang ambil hak sesuai dengan kewajiban disebut apa? Adil. Ya. Kalau orang memenuhi hak dan kewajiban dalam titik yang sama, tawazun, seimbang, maka dia disebut apa? Adil. Tapi kalau ada orang melaksanakan kewajiban melampaui haknya, itu orang disebut ihsan. Disebut apa? Ihsan. Ihsan ini disebut dalam Quran itu hanya 5 kali. Allah sampaikan kecintaan Allah kepada mereka. Wallahu yuhibbul muhsini. Namun di antara dua ini ada yang paling bawah. Dia ambil haknya, tapi tidak dia jalankan kewajibannya. Nah, ini bahaya juga. Ini cukup berbahaya. Maka ibu-ibu hari ini bahas haknya, tapi jangan lupa nanti kita akan bahas kewajiban. Baik. Maka kata Imam Syafi'i, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Makanya kita tuh kalau dapatkan hak kita, jangan lupa kewajiban kita itu ditunaikan ya. Jangan sampai nanti ada seorang wanita, haknya dia tuntut dari suaminya. Semua dia minta. Tidak ada satupun haknya yang kemudian dia biarkan begitu saja. Tapi dia lalai di dalam kewajibannya. Maka hati-hati, ada satu surat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang timbangan, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Siapa dia? Orang yang curang di dalam timbangan. Ketika ditimbang, dia minta timbangannya sempurna. Ketika dia menimbang, dia kurangi takaran. Ini ayat ini kalau dibawa ke dalam jual beli, mungkin berkaitan dengan mikyal, timbangan. Dia kalau nimbang,
Kalau dia ditimbang, timbangannya nggak boleh kurang. Betul? Tapi kalau dia menimbang, timbangannya dia kurangi. Nah, ini masuk kategori ayat ini. Sama kayak kalau ada orang kerja, waktu digaji, minta cepat digaji. Nggak boleh dikurangi gajinya. Ya. Namun, kalau dia kerja, dia mengurangi jam kerja. Nah, ini hati-hati juga ini. Ya. Bapak Ibu kalau kerja, digajinya tanggal berapa? Tanggal berapa? 1. Sehari kerja berapa jam? 9, 8, 8, 8. Pas itu? Gimana Bapak-Bapak? Itu bahkan dalam fikih itu dibahas. Apa hukumnya sholat sunnah ketika sedang jam kerja? Kenapa? Karena jam kerja itu wajib hukumnya. Sholat sunnah, sunnah hukumnya. Makanya kita balik lagi hak dan kewajiban. Ibu-ibu punya hak, tapi jangan lupa kewajibannya ditunaikan. Nah, maka hari ini, wah itu baru mukaddimah udah 20 menit ini. Kita mulai Bapak Ibu sekalian tentang hak dari istri. Ya. Dan istri wajib tahu tentang ini. Makanya kalau ditanya, ibu-ibu, apa hak ibu-ibu di dalam pernikahan? Apa haknya? Kita tanya suaminya ini, bapak-bapak. Apa hak istrinya di dalam pernikahan? Dipergauli dengan baik itu salah satunya. Nah, baik kita bahas. Wah ini tidak apa-apa ya, maksudnya, wah Ustadz saya udah tua, ternyata ada yang belum ditunaikan. Nanti dibahas baik-baik sama suaminya ya. Satu, hak istri itu ada 2. Satu yang berkaitan dengan harta, yang kedua yang tidak berkaitan dengan harta. Ya. Satu yang berkaitan dengan harta, yang kedua yang tidak berkaitan dengan harta. Ya. Nah, yang pertama, ya, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ya, ini kebiasaan itu orang Arab tuh kalau dia panggil dia mulai dengan ya, itu menunjukkan rasa hormat, menunjukkan takzim, menunjukkan kedekatan. Ya, jadi kaum muslimin itu kalau manggil Nabi ya Rasulullah. Tapi kalau orang Yahudi manggil Nabi Musa, ya Musa. Langsung nama. Tapi kita kaum muslimin tidak begitu. Kita punya adab. Ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami? Ya. Ya, jadi istri-istri harus perhatian. Nah. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa hak istri yang kemudian ada pada diri suami? Maka Nabi jawab, qala in tut'imaha idza ta'imta. Kalau kalian makan, maka kalian kasih mereka makan. Ya. Wa taqsuha idza tasaita. Kemudian kalian beri pakaian apabila kalian berpakaian. Ya, berarti tadi makan, kemudian pakaian, au tasabta, ya, wala tadribil wajah, jangan pukul wajahnya, wala tuqabbih,
jangan kalian jelek-jelekkan dia. Itu hak dia. Makanya istri itu nggak boleh dijelek-jelekkan oleh suami. Itu hak dia. Hatta misalnya suami itu dia mengkritik fisik istrinya saja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti masuk hak dia. Nggak boleh ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena nggak mungkin seorang istri menjelek-jelekkan dirinya sendiri, betul? Kemudian apalagi kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang, wala tahjur illa fil bait. Jangan kalian tinggalkan dia kecuali dalam rumah. Nanti kita bahas ini. Hak dia ketika suami marah tuh hak istri tuh nggak boleh diboikot kecuali di dalam rumah. Bahkan lebih jelas lagi, hanya di dalam kamar. Jadi misalnya bapak-bapak marah sama istrinya, dia tuh hak dia untuk diboikot tuh cuma dalam kamar. Keluar dari kamar, itu sudah harus perilakunya seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Ini jangan sampai ada suami marah sama istrinya, lari, diboikot istrinya sampai lari. Bukan hanya di luar rumah, kadang-kadang dia lari ke mana? Luar daerah. Ya. Nah, tapi ini masih mukaddimah, ini nanti kita bahas satu per satu. Ini dari perkataan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hak istri itu terbagi menjadi dua. Satu, yang berkaitan dengan harta, yaitu mahar. Yaitu apa? Mahar. Ya. Sebagaimana kita tahu, mahar ini dulu zaman jahiliyah, perempuan tuh nggak dianggap. Mahar yang dia dapatkan itu akan diberikan kepada orang tua dan saudara laki-lakinya. Itu zaman sebelum Nabi. Jadi perempuan tuh nggak punya hak apa-apa sebelum datangnya Islam. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, diutus, wanita tuh disepelekan. Mereka nggak dapat waris. Mahar mereka diberikan kepada wali dan saudara laki-lakinya. Mereka tidak dihargai sama sekali. Ketika Nabi diutus, maka perempuan dimuliakan. Perempuan dimuliakan. Mahar yang tadinya dimiliki oleh walinya, maka itu hak dia. Nggak boleh diambil, itu hak dia. Dan dia berhak kemudian untuk meminta mahar. Maka dulu tuh sahabat, ada yang maharnya tuh diberikan kepada istrinya, itu kebun korma. Kebun korma. Kalau zaman sekarang mungkin kormanya aja kayak. Dulu kebun korma, Pak. Ya, begitu. Maka mahar itu menjadi hak istri di dalam syariat, dan seorang laki-laki wajib membayar mahar yang kemudian diminta oleh istri. Dulu di Arab itu orang main tinggi-tinggian mahar. Kalau ada seseorang dibayar dengan dia minta mahar tinggi, ya dia seperti apa? Muruahnya, kehormatannya tuh tinggi di tengah masyarakat. Sampai Umar bin Khattab tuh pernah memberikan batas minimal mahar. Ini Umar lagi menyampaikan di atas mimbar, diintervensi seorang wanita. Pertanyaannya, Umar marah? Enggak, takut. Kenapa? Karena memang betul. Mahar tuh nggak boleh kemudian dibatasi karena itu hak seorang wanita. Ya, ada yang belum nikah di sini? Akhwat, ada yang belum nikah? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan, ikhwan? Kira-kira kalau nikah nanti kebayang nggak maharnya tuh mau minta berapa kira-kira? Jadi seorang suami itu dia harus paham bahwa mahar itu hak istri.
Dia nggak bisa menentukan sepihak bahwasanya istriku. Nanti maharnya ini aja ya. Apa? Sesuaikan aja sama tanggal nikah kita. Gitu. Modus ini. Biar maharnya nggak mahal. Kan kalau sesuai tanggal kan, kayak misalnya hari ini tanggal berapa? 11. 11. Tahun 26. Berarti biasanya maharnya berapa itu? 1.112.026. Begitu. Nanti dirubah ini. Sesuai tanggal tapi 11 miliar. Sebaik-baik wanita adalah maharnya tidak memberatkan. Tapi itu hak dia. Dia nggak boleh dihalangi dari mahar. Karena itu hak seorang wanita. Ya. Bahkan mahar itu wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. An-Nisa ayat 4. An-Nisa ayat 4. Berikan mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'ah. Bahkan jika suami ingin pakai mahar tersebut. Misalnya suami ngasih mahar, istriku tenang. Maharnya saya kasih 500 juta. Udah habis nikah hari kedua, istriku. Boleh aku pinjam 400? 400 jutanya aku pinjam. Boleh nggak bapak-bapak? Ibu-ibu boleh? Ini contoh doang, ini boleh. Kalau beneran boleh nggak ibu-ibu? Karena bahasa An-Nisa ayat 4 itu hani maria. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang kalau dia berikan dengan senang hati, dengan penuh keridhaan boleh. Kenapa? Karena ini hak wanita. Sampai Allah itu menggunakan redaksi hani maria. Kenapa? Karena itu hak dia. Kalau dia kasih dengan senang hati, kalau dia kasih dengan ridha, maka boleh. Kenapa bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang sangat berhati-hati? Karena ini berkaitan dengan hak. Bahkan Allah saja meletakkan hak wanita dan Allah katakan, jika hak ini mau dipakai sama suaminya, dengan satu syarat, dia senang, dia ridha, dia ingat, beda izin sama ikhlas. Karena izin tuh kadang ya, betul? Ya, maka mahar itu hak wanita yang berkaitan dengan harta. Jadi bapak-bapak ya harus berhati-hati terhadap hati. Ya. Hak istri yang berkaitan dengan harta yang pertama adalah mahar, yang kedua hak dia untuk dapat nafkah. Hak istri untuk dapat apa? Nafkah. Saking besarnya Bapak Ibu, ya, hak seorang wanita terhadap suaminya dalam urusan harta, sampai hak ini bisa membuat suaminya ketika dia keluar dari rumahnya untuk memenuhi hak ini, ya. Misalnya ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumah karena dia ingin memenuhi hak istrinya, hak keluarganya dalam urusan nafkah. Maka lelahnya dia pada hari itu dihitung sebagai fisabilillah. Tuh. Kalau sampai dia lelah pada hari itu, dia capek pada hari itu, ya, saya mengutip perkataan Ibrahim bin Adham, malamnya tuh sampai kecapean. Sampai dia nggak bisa bangun sholat malam. Itu sampai dimaklumi. Kenapa? Karena dia lelah untuk kemudian memenuhi hak keluarganya, di antaranya adalah hak istrinya. Nafkah.
hak nafkah istri ini sampai bisa membuat sedekah dari suaminya, itu menjadikan sedekah suaminya itu ketika diberikan kepada istrinya itu menjadi sedekah yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah. Benar. Laki-laki itu kalau dia memenuhi hak istrinya, dia kasih nafkah kepada istrinya, maka itu mengalahkan pahala sedekah fisabilillah, membebaskan budak, ya. Bahkan kepada fakir miskin itu kalah. Itu kalah. Ya, makanya hak istri di bidang nafkah ini itu bikin suaminya berpotensi dapat pahala yang besar di sisi Allah. Makanya hak yang berkaitan dengan harta, satu apa tadi? Yang kedua apa? Nafkah. Ya. Nah, kenapa wanita kemudian dia punya hak nafkah? Karena dia diambil dari suaminya di dalam pernikahan. Dia yang kemudian mengurusi rumah tangga. Dia yang kemudian mungkin tidak bisa bekerja di luar rumah. Dia yang kemudian membesarkan anak-anaknya di dalam rumah. Lebih capek mana Bapak Ibu? Capek di rumah atau di luar rumah? Lebih capek di rumah? Bapak-bapak milih di rumah apa keluar dari rumah? Coba bapak-bapaknya dikasih sehari aja, suruh dia ngurusin rumah. Belum sampai 1 jam, dia udah nelfon istrinya, balik sini, pulang. Kamu yang ngurus, katanya. Ya, makanya istri itu berhak dapat nafkah karena capeknya dia di dalam mengurus rumah tangga. Ya mungkin suami itu kerja di luar rumah, pikirannya dan fisiknya itu dia keluarkan. Tapi kalau istri itu pikiran, hati, tenaga, semua dia curahkan, betul? Dan secara psikologis lebih capek di mana? Rumah atau di kantor? Bapak-bapaknya diam juga ini. Maksudnya mau jawab, capek juga Ustaz. Ya? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita ulangi lagi. Nafkah itu ada 3. Sandang, berkaitan dengan nafkah, itu ada sandang, pangan, papan. Ya. Dan istri, walaupun ini hak istri, tapi ingat, sesuaikan dengan kemampuan suami. Suami itu nggak boleh di apa? Dia nggak boleh dituntut melebihi kemampuannya. Itu tidak boleh. Ya, kalau di dalam Al-Quran, ya, surat At-Talaq ayat 7. Ya, surat At-Talaq ayat 7. Surat At-Talaq ini sering dikatakan sebagai surat An-Nisa kecil. Kenapa? Karena di dalamnya itu juga dibahas tentang urusan wanita. Jadi perempuan ini dapat porsi yang luar biasa di dalam Al-Quran. Ada satu surat namanya surat An-Nisa. Betul? Ada satu surat namanya surat Maryam. Betul? Surat An-Nisa dan surat At-Talaq itu banyak membahas tentang urusan wanita. Ya? Makanya dalam surah At-Talaq tadi ayat keberapa? Ayat keberapa? Ayat ke-7. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin. Ya. Orang memberi nafkah sesuai dengan keluasan dan kemampuannya. Maka wanita, jika dia tahu ini haknya, tapi dia harus menyesuaikan dengan kemampuan suaminya. Jangan menuntut melampaui kemampuan suami. Karena kalau dia menuntut melampaui kemampuan suami, maka yang terjadi adalah kerusakan. Betul? Berapa banyak kemudian pelanggaran terjadi karena seorang istri yang menuntut lebih kepada suaminya? Betul? Akhirnya suaminya mengambil dari yang haram, karena kemudian istrinya menuntut melampaui haknya.
hidupnya. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seumur hidupnya, istrinya itu semuanya setia mendampingi, ya, walaupun terkadang mereka berada dalam keadaan sempit. Nabi sampai kemudian harus melakukan apa? Gadai baju besinya. Untuk apa? 30 sok gandum. Untuk makan diri dan keluarganya. Tapi istri-istrinya nggak pernah protes. Ya, nah. Sudah berapa Bapak Ibu? Sudah? Satu apa? Mahar. Dua apa? Nafkah. Ya. Bahkan nafkah ini dia bisa bikin seorang suami itu dapat pahala yang besar sekali. Ya. Ketika dia berusaha untuk kemudian memenuhi hak istrinya. Ya, bahkan sedekah yang paling besar adalah sedekah yang diberikan suami kepada istrinya. Apalagi sudah di luar nafkah. Nafkah sudah selesai, habis itu dia kasih di luar nafkah, maka itu pahalanya besar sekali. Ibu-ibu harus catat ini. Sampaikan ke suaminya. Jadi bahaya kalau suami itu di luar sana dia jor-joran. Betul. Teman-temannya ditraktir-traktirin. Wah, sama teman-temannya luar biasa. Pokoknya dia maksimal. Tapi kepada istrinya pelit. Oh, dia salah prioritas ini ya. Ini kayak dia sepanjang malam qiyamul lail tapi subuhnya kagak sholat. Iya. Bergeser dari yang wajib. Ya. Nah, dia utamakan yang sunnah tapi yang wajibnya dia menikah. Ini pasti habis ini istri cari link ini dia kirim ke suaminya. Suamiku nonton sampai habis. Nah, ya maka kemudian nafkah ini kalau sampai nggak dipenuhi suami, bahkan istri itu boleh ambil diam-diam dari satu suami, boleh nggak? Ini seharusnya jawabannya emang boleh Ustaz, begitu kan? Kan seharusnya begitu. Kan seharusnya ibu-ibu nanya, Ustaz emang boleh Ustaz? Ada dalilnya? Ini enggak, ini langsung jawab, boleh. Emang pernah kejadian. Hindun bin Utbah itu, suaminya Abu Sofyan itu pelit. Terus dia tanya kepada Nabi, boleh nggak saya ambil uangnya diam-diam? Boleh. Tapi sesuai kebutuhan. Kalau kurangnya 1 juta, yang diambil berapa kira-kira? Ibu-ibu misalnya butuhnya 1 juta. Ketemu di kantong suaminya 3 juta, ambil berapa? Hah? Ini Nabi bilang sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya 1 juta, ketemu duit suami 3 juta, ambil berapa? Benar. Ini di kajian 1 juta, Pak De. Prakteknya 2.900.000 Ustaz. Tinggalkanlah 100 buat dia, pegangan dia Ustaz. Ya. Nah, makanya kemudian nafkah itu tadi mahar, yang kedua apa? Nafkah itu ada yang pertama kita sebut makanan. Apa? Jadi istri itu dia dapat makanan seperti yang makan oleh suaminya. Ya. Itu harus diperhatikan. Ada salah satu di negara Arab itu. Kalau misalnya orang tua dia datang mengunjungi anaknya, yang dia buka pertama adalah lemari makanannya. Banyak makanan, aman. Maka dulu tuh, karena itu memang
nafkah, ya. Makan, apa itu? Sandang, pangan, papan. Kalau makan tuh apa ya? Sandang, oh pangan. Pangan itu makanan, sandang pakaian, papan rumah. Nah, itu. Nah, tiga hal ini tuh wajib. Sandang, pangan, papan. Ya, termasuk pakaian dan lain-lain. Dia harus memenuhi. Ya, rumah ini maksudnya tempat tinggal. Dan ini hak istri. Istri itu dia berhak untuk kemudian tinggal berdua dengan suaminya. Jadi suami itu nggak boleh memaksa istrinya, yuk tinggal sama saya dan orang tua. Itu hak istri, Bapak Ibu. Ketika istrinya dia menolak, karena dia meminta haknya, hak saya adalah punya tempat tinggal. Maksudnya walaupun ngontrak, tapi suami harus wajib memenuhi itu. Kenapa? Karena istri punya hak tinggal. Dia punya hak apa? Tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Ya, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Talaq, tempatkan mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Menurut apa? Berarti istri itu dia berhak untuk minta, wahai suamiku, saya mau kita tinggal berdua. Suami bilang, enak aja, saya masih punya orang tua. Para suami, itu hak dia. Dia tuh punya hak tinggal. Jadi jika dia menolak, itu hak dia. Itu hak dia. Nggak bisa kemudian ditolak itu. Tapi jika misalnya suami bilang, wahai istriku, saya mohon. Jadi mintanya harus begitu, Bapak-Bapak. Nggak harus pakai perintah. Kenapa? Harus pakai permintaan, karena itu hak dia. Kalau itu hak dia, berarti kita harus minta kerelaan dia. Istriku, saya belum bisa memenuhi permintaanmu, kita tinggal berdua sendiri. Kenapa? Saya punya orang tua. Ridhokah kamu tinggal bareng saya dan orang tua saya? Cara mintanya begitu. Kenapa? Karena itu hak dia. Hak dia untuk kemudian memiliki apa? Tempat tinggal. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, tempat tinggal atau istri itu, kalau misalnya dia tidak setuju, misalnya ada kerabat suami mau tinggal di rumah, kemudian dia bilang, saya nggak mau. Itu hak dia. Itu hak dia. Kenapa? Karena dia punya hak yang wajib ditunaikan adalah ditempatkan di tempat yang membuat dia itu nyaman. Sesuai dengan kemampuan Jadi misalnya istri itu, suami ini harus pintar-pintar dia itu berdiskusi. Kita sudah bahas adab diskusi suami istri? Belum? Oh, belum. Nanti habis hak suami. Baru kita bahas ya. Nah, suami itu harus ini. Karena itu hak dia, maka memintanya pun harus dengan cara yang ma'ruf. Karena itu hak dia. Kalau misalnya suami minta istri itu tinggal bersama suami di rumah orang tua, maka dia memintanya itu harus dengan cara yang baik. Kenapa? Karena dia sedang ingin istri melepaskan haknya. Paham Ibu-Ibu? Karena dia minta haknya ini dilepas. Ya kalah, dia minta hak istri dilepas. Kenapa? Karena istri bilang, pokoknya nggak mau. Susah senang kita ngontrak. Yang penting berdua. Itu memang hak dia. Dia meminta haknya itu. Ya. Nah. Selanjutnya, jadi maka seorang suami itu nggak boleh menggabungkan antara istri dengan misalnya kerabat atau siapapun di mana istrinya itu nggak setuju. Ya. Nah, kenapa? Karena kemudian
Ketika dia menikah, maka istrinya tuh punya hak tinggal yang kemudian tidak bisa suami itu paksa. Karena kalau sampai paksa itu kita memaksa dia menggugurkan haknya. Namun kalau suaminya minta dengan baik, pakai ya di depan. Kalau orang Arab itu kan kalau sampai dia panggil pakai ya di depan, itu panggilannya itu sudah paling takzim. Kalau Nabi manggil ya Humaira, ya Habibti. Habibti. Habibti itu kalau laki-laki dipanggil ya Habibi. Kalau perempuan, Habibti. Sudikah engkau tinggal bersamaku dengan orang tuaku? Sudikah ibu-ibu tinggal bersama orang tua suami? Waduh. Ini bahaya ini, yang jawab ini udah senior semua ini. Ya, Ustaz. Itu hak ibu-ibu. Silahkan, itu hak ibu. Ya. Maka kemudian, ya ini diskusi saja. Misalnya suami memang harus merawat ibunya, dia diskusi sama istrinya. Wahai istriku, saya punya kewajiban birrul walidain. Saya punya kewajiban memenuhi hakmu. Gimana kalau misalnya engkau bersedia tinggal bersamaku dengan ibuku? Ketika istrinya bilang, wahai suamiku, atas cintaku kepadamu, maka saya gugurkan hak tinggal saya ikut kemanapun kamu pergi. Allah. Itu jangan ditanya cinta suaminya, udah. Sampai kapanpun ibu-ibu bakalan kemudian cintanya suami itu begitu kuat pada saat itu. Masya Allah. Sudah berapa tadi? Itu baru hak yang berkaitan dengan harta. Nah, sekarang baru kita bahas hak selain harta. Baik. Sebelumnya izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Yang pertama, ya, hak istri yang pertama ini jika misalnya suaminya punya istri lebih dari satu. Oke? Ini jika suaminya punya istri lebih dari satu. Kalau ada suami istrinya lebih dari satu, maka harus bersikap adil. Harus apa? ini jika saya nih sama Pak D hanya satu, karena memang jadi adil tuh nggak mudah. Bagi yang bisa silahkan, bagi yang bisa sih silahkan. Namun ini kalau misalnya dia punya lebih dari satu, maka hak istri itu untuk diperlakukan dengan karena kata Nabi, man kanat lahum ra'atani, barang siapa punya istri ada dua, ya, famala ila ihdahuma, kemudian dia itu famala, dia ada kecenderungan. Oke? Misalnya dia kecenderungan ke istri muda. Dia lebih sering ke istri muda. Oke? Di Arab itu, saking takutnya mereka gara-gara hadis ini, kalau dia punya istri ada 3, maka bentuk rumahnya 3-tiganya sama. Benar. Isi lemarinya sama, mobilnya sama. Jadi dia kalau beli berlian, belinya 3.
dia transfer uang 3. Sama sampai sedetail-detailnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begini, barang siapa punya istri ada 2, kemudian dia cenderung kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun, maka dia datang di hari kiamat, badan sebelahnya miring. Badan sebelah miring. Jadi bayangkan itu. Badan sebelahnya miring, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di hari kiamat, ada orang dibangkitkan badan sebelahnya miring. Oh ini. Begini. Gitu. Ini yang bahaya nih kalau wanita-wanita lihat, nah ini dia ini. Makanya kalau punya istri lebih dari 1, hak istri-istrinya itu adil. Bapak Ibu tahu Aisyah itu tetap, jadi Nabi itu mutar buat ini jenguk. Nabi itu mutar, Aisyah itu sangat menanti ketemu Nabi. Itu waktu ketemu Nabi, Nabi bilang apa? Aisyah, kamu ridho kalau malam ini saya habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tuh, Nabi izin sama Aisyah. Kenapa? Karena itu haknya Aisyah. Nabi izin. Kenapa? Karena ini haknya. Makanya Nabi izin. Makanya hak istri jika kemudian suami punya istri lebih dari 1, maka dia harus bersikap apa? Adil. Ya, kata ulama hadis ini kemudian menjelaskan bahwasanya, ya, ini dari tadi pertanyaan ini udah banyak di online ini. Dari tadi itu udah muncul terus. Ya. Dia datang di hari kiamat dalam keadaan miring. Ya. Maksudnya, ya Allah, dia dipermalukan di hadapan manusia. Dia dipermalukan. Kenapa dia dipermalukan? Karena dia tidak adil, dan tidak adil itu termasuk dosa besar. Makanya suami, kalau misalnya istrinya itu lebih dari 1, ingat apa? Adil. Kenapa? Karena keadilan itu adalah hak dari istri. Ya, hak dari istri. Jadi yang berat itu dia harus adil dalam segala hal. Ya. Islam memberikan kesempatan, tapi dengan satu syarat apa? Adil. Dan adilnya ini bukan hanya dalam harta, perhatian juga harus adil. Ya. Nah, yang kedua, apa hak istri? Tadi disebutkan oleh Ibu Dr. Yoni tadi awal. Istri itu punya hak dipergauli dengan baik. Nah, ini dia. Dipergauli dengan apa? Baik. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Bergaullah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu nggak suka sesuatu pada diri mereka, ya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi misalnya perintahnya pergauli dia dengan baik, istri. Kalau ada satu hal yang membuat kalian itu tidak suka dengan dia, maka perintahnya boleh jadi apa yang tidak kamu sukai, padahal Allah jadikan banyak kebaikan di dalam. Banyak kebaikan di dalam. Nih, jadi suami itu diperintahkan, kalau ketemu sesuatu yang tidak baik pada istri, maka cari yang lain yang membuat kalian ridha. Bukan cari lain, cari karakter yang lain. Ini bahaya, ini jangan dipotong. Ini bagian ini jangan
Ya, bukan. Maksudnya cari karakter dia yang lain yang bikin kalian ridho, bukan cari lain ini ya. Bahaya ini. Nah, kenapa? Karena bisa jadi saya tuh baca dalam kisah-kisah dulu itu ada seorang laki-laki dia menikah ini masuknya ini udah tabi'ut tabi'in. Jadi udah tabi'ut tabi'in. Dia nikah, istrinya ini ternyata setelah nikah itu punya penyakit kulit. Oke. Suaminya ini seorang tabi'ut tabi'in, seumur hidup dia ngaku sama istrinya bahwa matanya ini agak buram. Agak supaya istrinya tuh tahu bahwa dia tuh nggak bisa memandang istrinya dengan jelas. Untuk menjaga perasaan. Masya Allah. Ini luar. Kenapa? Karena hak istri untuk dipergauli dengan baik. Ya. Maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fattaqullah fi nisaikum." Fi nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil seorang wanita itu statusnya amanah. Amanah. Amanah ini berarti apa? Tanggung jawab. Akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak dia untuk dipergauli dengan baik. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia diciptakan dari bagian yang paling bengkok, tulang rusuk bagian atas. Jika kamu berusaha luruskan, kamu paksa, maka dia akan patah. Betul ibu-ibu? Tapi kalau kamu biarkan, dia akan bengkok terus. Maka berbuat baiklah kepada dia. Ya, tulang rusuk perempuan ini kan bengkok. Diluruskannya itu harus hati-hati. Harus pelan-pelan. Betul. Kan ini kalau ibu-ibu ini kan jawaban dia itu yang tersirat dengan yang tersurat suka beda. Betul. Misalnya tuh ibu-ibu kalau tanya makan di mana, dia udah bilang terserah. Bapak-bapaknya harus hati-hati. Kalau dia udah bilang terserah, harus tanya lagi. Karena bisa jadi dia lagi ngambek gitu ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwasanya perempuan dari tulang yang bengkok, maka dia itu harus dipergauli dengan baik. Bahkan ini beliau wasiatkan ketika beliau khutbah wada. Khutbah terakhir di depan puluhan ribu kaum muslimin, maka beliau memilih wasiat-wasiat yang terakhir yang bisa beliau sampaikan. Ya, orang kalau misalnya Bapak Ibu diperkenankan memberikan nasihat-nasihat yang paling berharga kepada seseorang, maka yang dipilih itu adalah nasihat yang kira-kira penting. Maka Nabi saat memberikan khutbah wada, beliau memilih salah satu nasihat yang beliau sampaikan, dan aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita. Wastausu binisa'i khairan. Ya, ini adalah kemudian nasihat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai, ini yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik dari seorang suami adalah siapa? Istri. Jadi jangan sampai suami di luar ana jadi orang baik, tapi pulang ke rumah jadi orang yang tidak baik. Betul? Di luar rumah ketika misalnya ada yang bercerita, dia dengarkan dengan penuh seksama. Silahkan, apa yang kamu keluhkan. Dia kasih nasihat. Tapi pulang ke rumah istrinya mau curhat, apa dia bilang, entar dulu dah, capek ini. Besok. Diabaikan, betul? Ibu-ibu sering diabaikan. Kadang ya.
Sampaikan kepada suami bahwa hak istri adalah dipergauli dengan baik. Itu hak istri. Dan hak berarti suami wajib. Nggak boleh kemudian suami itu dia mengabaikan hak istri ini. Kenapa? Karena ini kalau tidak ditunaikan maka suami berdosa. Ya, maka suaminya apa? Berdosa. Jangan suami itu mudah memberi uzur kepada orang di luar sana, tapi kepada istri sendiri dia tidak memberikan uzur. Betul? Misalnya di kantor, temannya bikin kesalahan, dia cari uzur. Tidak apa-apa. Biasa itu. Tapi kalau istrinya bikin kesalahan, marah. Ini dari lubuk hati paling dalam ini kayaknya. Makanya ini hak yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka dulu itu saya pernah sampaikan di sini, Umar bin Khattab kalau ada yang mau jadi gubernur, kadang dicek bagaimana perilaku dia kepada istrinya. Kalau dia baik kepada istrinya, maka dia terbukti menunaikan hak istrinya, maka dia akan menunaikan hak rakyatnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya? Maka kemudian, seorang suami itu bisa mencari surga yang paling tertinggi dengan berakhlak mulia kepada istrinya. Masya Allah. Ya? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah. Ya, ahasinakum akhlaqan. Yang paling aku cintai katanya, duduknya paling dekat denganku di hari kiamat. Orang yang akhlaknya paling bagus. Ya, dan seorang laki-laki akhlak aslinya tampak ketika dia bergaul dengan siapa? Betul sekali. Seorang laki-laki itu aslinya dia bukan pergaulannya dengan orang di luar sana, tapi dengan istrinya. Itu originalitas itu. Yang di luar, casing itu. Iya, dengan istrinya itu yang benar. Kenapa? Ya nih kalau di luar sana, saya, bapak-bapak, bisa memperbagus akhlak di depan orang. Betul? Betul bapak-bapak? Ibu-ibu, tenang, ini yang dijawab bapak-bapak. Betul bapak-bapak? Kita kalau di depan orang lain, kita bisa memperindah akhlak kita sampai kapanpun. Tapi ketika bersama istri, ini hal yang tidak mudah dilakukan. Betul? Maka kalau ada seorang suami, dia baik di hadapan istrinya, itu laki-laki yang baik. Kalau dia lembut kepada istrinya, itu laki-laki yang saleh. Kenapa? Karena lembut di hadapan istri itu bukan hal yang mudah dilakukan. Lembut kepada orang di luar sana, itu mudah dilakukan, tapi kepada istri tidak mau. Kenapa tidak mudah? Karena iblis dia tahu. Kalau sampai seorang suami dia berhasil mempergauli istrinya dengan baik, berarti dia berhasil menunaikan hak istrinya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Aku berwasiat berbuat baiklah kepada keluarga. Ya, ini pas saya ngomong gini, ini udah ada yang komen di online. Ini yang komen bilang, tapi istri saya terlalu cerewet Ustaz. Begitu. Ini kalau bisa balas, saya tanya, Pak, istrinya ada nggak di offline sekarang? Langsung dijawab di sini. Istri saya terlalu cerewet, Ustaz. Saya mau jawab sama beliau, istrinya Umar bin Khattab juga cerewet. Kan kita bahas waktu minggu lalu ya, bulan lalu. Nah, maka sebaik-baik suami adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Nih, Nabi itu iktikaf. Nabi apa? Iktikaf. Ashrul awakhir
Ramadan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak tahu kalau Ashrul Awakhir Ramadan Nabi iktikaf, berarti Nabi menghabiskan waktu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Menghabiskan waktunya kepada Allah. Nabi iktikaf Ashrul Awakhir di Masjid Nabawi. Dan orang kalau iktikaf itu nggak bisa keluar dari masjid kecuali hal yang darurat. Bapak Ibu tahu, Nabi lagi iktikaf saat itu, tiba-tiba datang salah seorang istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, beliau didatangi Sofiyah waktu itu. Nabi keluar dari masjid, keluar. Istrinya diantar sampai rumahnya. Padahal beliau sedang melakukan satu ibadah yang sangat besar, iktikaf 10 hari terakhir di Ramadan. Beliau keluar, antarkan istrinya dalam riwayat sampai rumahnya. Masya Allah. Ini bapak-bapak lagi rapat ini, urusan dunia. Istrinya datang, apa yang dilakukan? Diomelin. Jangankan datang, istrinya telepon. Entar dulu, nanti telepon. Habis itu dia telepon balik, kamu tadi saya lagi rapat ini. Ini lagi ada kontrak 10 miliar ini. Kamu diomel-omel. Itu urusan dunia. Nabi urusan akhirat. Ashrul Awakhir di Masjid Nabawi. Nabi keluar, ketemu Sofia, diantar sampai rumah. Luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini luar biasa. Bahkan Bapak Ibu tahu, pernah kemudian Sofia ini mau naik di atas ontanya, tapi nggak bisa naik. Kita pernah bahas, pernah kutip di bulan lalu, tapi kita ulang lagi. Kan onta itu kan naiknya susah kan? Apa yang Nabi lakukan? Nabi berlutut, ngasih lututnya diinjak sama Sofia, naik ke atas ontanya. Masya Allah. Beliau nggak malu melakukan itu, padahal di hadapan para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya ini hak istri. Dipergauli dengan apa? Dengan baik. Masya Allah. Dakhal al-Habasya al-masjid. Ya. Orang Habasya itu pernah masuk masjid. Kemudian Aisyah ini belum pernah melihat orang Habasya. Ya. Kemudian Nabi panggil, Ya Humairah. Ini panggilan Nabi kepada Aisyah. Ya Humairah. Atuhibbina an tanzur ilaihim. Kamu mau melihat mereka? Ya. Fakultu na'am. Ya Rasul. Faqama bil babi. Kemudian Nabi berdiri, ya, di depan pintu. Aisyah tuh nonton dagunya tuh ditaruh di bahunya Nabi. Ditaruh di bahunya Nabi. Ini Masya Allah romantis sekali. Ibu-ibu kalau zaman sekarang nggak sih begitu? Taruh dagu di bagus di toilet sama saya. Begitu ibu-ibu? Iya. Kalau Aisyah tuh itu sampai dalam riwayat ini, ya, dalam riwayat ini Nabi tuh nanya sama Aisyah. Nabi nanya sama Aisyah, sudah cukup ya Aisyah? Belum. Nabi berdiri. Hanya agar pundaknya ini bisa dijadikan tumpuan dagunya Aisyah untuk melihat orang Habasyah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Apa kata Aisyah? Jangan terburu-buru ya Rasul. Aisyah tuh pengen nunjukin ke orang lain bagaimana posisinya Aisyah kepada Nabi dan Nabi kepada Aisyah. Ini pulang tiba-tiba istrinya taruh kepala di pundak suaminya. Ditoyok sama suami. Ini suami itu wajib hukumnya dia itu berbuat baik, mempergauli istrinya dengan. Makanya saya bilang ini kayaknya 2 pertemuan hak istri ini. Tidak habis satu pertemuan.
Ya, belum tanya jawab kan tadi? Belum. Masih lanjut sedikit baru tanya jawab. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan. Rasulullah itu pernah sholat dengan duduk, ya. Fayaqra'u wa huwa jalisun. Beliau baca surat, beliau duduk, ya. Ini Nabi itu kalau sholat sendiri, qiyamul lail, ayatnya panjang-panjang. Itu kebiasaan beliau, ya. Makanya kenapa beliau itu waktu sholat tarawih hanya keluar 3 hari. Ya, satu karena beliau takut tarawih ini diwajibkan oleh Allah. Dan standar Nabi itu kalau sholat, apalagi qiyamul lail, itu panjang-panjang. Huzaifah al-Yamani sama Ibnu Mas'ud itu diantara orang yang pernah sholat di belakang Nabi. Dan dia bilang, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah. Nabi sholat itu baca surah al-Baqarah. Sampai selesai, kata dia, ini al-Baqarah paling 100 ayat. Lanjut, Pak. Sampai habis. Kata dia, habis al-Baqarah ruku ini mungkin. Lanjut, habis al-Baqarah surat Al-Imran. Habis Al-Imran surat An-Nisa. Masya Allah. Bapak Ibu bisa sholat di belakang imam baca Al-Baqarah? Sanggup? Dulu ada Badui, dia protes, imamnya kepanjangan. Tapi ada juga yang dulu protes, imamnya kependekan. Makmum nih begini udah. Imam kepanjangan protes, imam kependekan Dulu kan ada sahabat Nabi, itu imam Masjid Kuba. Kalau sholat, kulhu terus. Sampai curhat sama Nabi, ya Rasul. Beliau nih kalau sholat baca kulhu terus. Ya. Ditanya sama Nabi, apa jawabannya? Karena di dalam kulhu itu sifat ar-Rahman-nya Allah. Semua. Tidak ada urusan sama makhluk. Makanya saya baca terus. Maka itu imam mendapatkan kecintaan dari Allah. Beliau baca karena ar-Rahman-nya Allah semua berkumpul dalam Al-Ikhlas. Kalau kita ini baca karena pendeknya. Betul. Kita ini baca pendek. Ini kadang kebalikan nih kita. Ya Allah. Kalau ngimamin, panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri, betul Bapak Ibu? Nah, jadi kita lanjut. Fayaqra wa huwa jalis. Nabi sholat duduk dan beliau baca surat sambil duduk. Bila sedikit, ya, fa idza baqiya min qiraatihi nahwun min 30, kalau sisa 30 atau 40 ayat, jadi nanti beliau duduk. Kalau sudah sisa 30 ayat, 30 itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak, benar. 30 itu banyak. Jadi Nabi baca kalau sisa 40 atau 30 ayat, maka beliau lanjut dengan berdiri. Au arba'in atau 40 ayat. Ya. Habis itu beliau duduk, habis itu beliau ruku. Ya. Nah, kata Aisyah, ya, kalau sudah beliau selesai sholat, beliau lihat kepadaku, maka beliau ajak aku untuk cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya. Kadang Aisyah bilang, saya lagi duduk, beliau sambil baring. Ini, Masya Allah. Maka kita tuh melihat contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar, waktunya tuh ngurusin umat, Bapak Ibu. Ya. Tiap malam tuh qiyamul lail, tapi masih menyempatkan waktu untuk menyenangkan istrinya. Masya Allah. Baik, ini dari awal sampai segini kita sudah berapa hal tadi? Ada dua.
Satu yang berkaitan dengan mahar dan nafkah. Yang kedua yang berkaitan, tapi ingat, nafkah ini nanti dia ada sandang, pangan, papan, itu adalah hak istri untuk tinggal. Kemudian ada yang tidak berkaitan dengan harta, tadi apa? Bersikap. Yang kedua apa? Dengan baik. Selanjutnya kita akan lanjut bulan depan. Bapak-bapak, sabar, selesai kita bahas hak bapak-bapak insya Allah. Baik. Silakan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui tulisan. Kalau misalnya tidak ingin diketahui siapa penanya, insya Allah nanti saya bacakan. Atau angkat tangan, termasuk juga di ruang Zoom, silakan mengajukan pertanyaan melalui ruang chat ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak dulu yang pertama. Bapak. Yang pertama, Bapak tadi dulu, silakan. Ya. Bagaimana itu penggantian saat itu bila dibandingkan mungkin sekarang ini penggantian sekarang ini kayaknya serem baik. Baik. Bagaimana penggantian saat Zaman itu. Baik. Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di kota Madinah. Ada riwayat yang mengatakan namanya Abu Syahm. Abu Syahm. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Qainuqa, ada Quraizah. Ya. Bagaimana bentuk gadai yang terjadi di zaman itu? Bapak Ibu sekalian, untuk muamalah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang tidak membawa bentuk muamalah yang baru, oke? Tapi Nabi datang bawa kaidah-kaidah tentang muamalah yang sudah berjalan. Ini haram, lanjut. Ini boleh, lanjut. Ini gharar, nggak boleh. Kayak misalnya ditanya, sistem mudharabah itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi itu bermudharabah dengan Khadijah. Oke. Jual beli dan lain-lain gadai itu sudah ada sebelum zaman Nabi. Ketika Nabi diutus, di sini Nabi bawa aturan. Ini terlarang, ini boleh. Seperti bai al-hassah. Ya, jual beli dengan hanya ada orang dulu beli tanah pakai lemparan batu. Ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu beli tanah cuma ngelemparin doang ukurannya pakai batu. Bahaya nggak itu? Saya beli tanah, saya sewa itu atlet tolak peluru. Aneh mau beli tanah. Jadi saya lempar sejauh-jauhnya. Sampai tanah-tanah orang lewat semua ini. Nah, maka gadai itu terjadi antara Nabi dengan Abu Syahm, Yahudi. Waktu Nabi wafat, itu masih tergadaikan. Nanti ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama seperti sistem gadai sekarang? Wallahu a'lam. Cuman teknisnya tuh berjalan. Cuman satu hal yang saya ini satu dari Nabi itu Nabi itu bukan kurang karena apa? Enggak. Ya. Nabi itu pernah dapat emas 2 kilogram dari Raja Muqawqis, Mesir. Tapi habis dibagi. Karena para nabi itu memang enggak mewariskan harta. Saya ulangi. La yarithu dirham wala dinar
Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya seperti tadi Pak D bilang di awal, Bapak Ibu hadir di majelis ilmu itu sedang ambil warisan para nabi. Ya, maka untuk teknisnya, wallahu a'lam bishawab. Cuman untuk prosesnya, ya dia berjalan sebagaimana. Ada rahin, rahin itu orang yang menggadai. Ada murtahin, murtahin itu yang menerima gadai. Ada almarhun, bukan almarhum. Almarhun itu barang gadaian. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu sekarang, silakan dulu. Waalaikumsalam. Dia mengenai suami memberi nafkah kepada istrinya. Hmm. Waktu dia belum pensiun, dia kan punya hasil. Baik. Baik. Pensiun, tidak punya hasil. Istri dan suaminya. Istri dan suami? Maksudnya, sikapnya itu apakah dia berdosa? Oh, baik, baik. Pensiun, tidak dapat pensiun, ada yang tidak dapat pensiun. Oh, baik, baik, baik. Atau tidak? Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dalam surat At-Talaq tadi, liyunfiq dzu sa'atin. Suami itu memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya. Waktu dia masih produktif, dia kerja, dia kasih. Namun ketika dia sudah pensiun, ketidakmampuan dia untuk tidak bisa bekerja lagi di luar, ya, tapi kan dia punya tabungan, ya. Nah, itu tidak menjadikan dia berdosa karena sudah tidak bisa memberikan. Karena dia memberikan sesuai dengan kemampuan. Ya. Wallahu a'lam. Sama-sama itu. Ustaz, yang online dulu. Ya. Online kayaknya banyak nih. Online banyak. Ustaz, suami saya baik kepada saya, tapi justru tidak baik kepada orang lain. Termasuk juga kepada mertuanya, yaitu kepada ibu saya. Oh, Apakah tergolong suami yang baik seperti ini? baik. Dia baik sama istrinya, tapi tidak baik kepada mertuanya. Ingat, mertua itu mahram mu'abbad. Mahram selama-lamanya. Bahkan jika suami cerai sama istri, mertua itu tetap jadi mahram. Maka posisi mertua itu sama seperti orang tua. Sama seperti orang. Ya. Jadi jika misalnya ada seorang menantu bersentuhan dengan mertuanya, tidak membatalkan wudunya. Karena apa? Mahram mu'abbad. Mahramnya itu selama-lamanya. Jadi jika misalnya ada seorang suami baik kepada istrinya tapi tidak baik kepada orang lain, ini tidak bisa dikatakan seorang suami yang baik. Ada yang baik kepada orang lain, kepada istrinya tidak baik, juga bukan suami yang baik. Yang baik adalah dia berusaha menjadi orang yang baik dimanapun dia berada. Ya. Siapapun dia berusaha menjadikan dirinya semampu dia. Semampu dia jadi orang yang baik. Jadi orang soleh. Ya. Kepada siapapun. Kepada mertuanya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, semua. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, ada? Silakan Bapak-bapak. Silakan. Bapak dulu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, bagaimana kewajiban seorang suami dan istri jika istri ini merasa dizolimi, aibnya dibuka oleh orang lain, dan juga auratnya gitu ya, Pak. Auratnya. Jadi kewajiban seorang suami sampai sebatas apa? Mungkin kewajiban istri tadi. Baik. Istrinya dibuka aibnya? Buka aibnya oleh orang lain. Oh, baik, baik. Baik. Berupa aurat. Baik. Kedua, mungkin ini saya diskusi oleh teman. Jadi sekarang suami istri kan udah namanya kebutuhan
sekarang itu kebetulan banyak, jadi mereka itu melakukan perjanjian, hasilnya mepet, perjanjian, si istri itu nanggung biaya hidup, sama suami itu nyicil dan baik. kendaraan, gitu Ustaz. Nah, kemudian apakah ini Boleh atau tidak? Baik. Kalaupun memang suami ada tambahan rezeki, dia memberikannya itu juga kepada istrinya tidak berupa tunai, Ustaz. Karena merasa istrinya itu boros kalau dikasih katanya gitu. Jadi dia memberikannya ya udah kadang beras, kadang lauk gitu. Baik. Nah itu apakah dalam hal ini nafkah itu boleh tidak tunai gitu Ustaz ya? Tapi dalam bentuk barang. Baik. Baik. Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Maka dua-duanya saling menutupi aib satu dengan yang lain. Ya. Jika ada aib suami, istri tutup. Jika ada istri punya aib, suami tutup. Suami itu kalau dia ceritakan, kita bahas di bulan lalu, dia membuka aib istri, dia ceritakan begini-begini. Atau misalnya dia ceritakan tentang hal yang intim tentang istrinya. Itu syaitan itu begitu kemudian berbahagia melihat apa yang dia lakukan. Ya, maka jika kemudian ada aib, tutup. Dan ini perintahnya bukan hanya istri tapi semua orang. Semua orang. Ya, kalau bisa ditutup aib masing-masing. Ya, nah itu yang terbaik. Singkat saja yang kedua, dia memberikan dia memang kalau dalam Islam itu yang mencari nafkah itu laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Rijal dalam bahasa Arab itu dari kata rajulun. Rajulun itu artinya kaki. Karena dia yang melangkahkan kakinya untuk keluar mencari nafkah. Maka dia disebut rijal. Laki. Namun jika misalnya istrinya juga bekerja, misalnya dia izinkan, ingat istri itu kalau bekerja suami izinkan, di sini istri harus minta kerelaan suami jika ada hak suami yang kemudian, ini nanti bahas dalam hak suami ini. Ya. Misalnya kenapa istri itu harus di rumah? Karena salah satu hak suami itu, kenapa istri harus standby di rumah? Suami itu ketika dia pulang, dia harus mendapati istrinya itu ada di rumah. Maka misalnya istrinya kerja, suaminya pulang, istrinya nggak ada, berarti kan hak dia nggak ada. Maka seorang istri yang bekerja, dia harus minta kepada suaminya sama. Bahwa ada hak suami yang kemudian tidak dia tunaikan. Oke? Maka jika, let's see misalnya dua-dua bisa dijaga, dua-dua kerja, dia bagi antara satu dengan yang lain, kamu bayar ini, kamu bayar itu. Tafadhal. Ya. Jika dia tahu istrinya boros, kemudian dia kasih berupa makanan, silakan. Ya. Silakan. Ya. Tapi kalau misalnya suami tahu istri boros, dikasih apa ditahan? Suami, kalau istrinya boros, dikasih? Jawabnya takut-takut ya, nanti di hak suami nanti kita bahas ya. Silakan. Ibu-ibu, ada lagi? Tadi masih ada di belakang, masih ada. Oh iya. Yang pertama siapa? Ibu, Ibu dulu silakan. Ibu kerudung putih silakan. Waalaikumsalam. Mengenai hal-hal ini semua, tahu sekarang dan juga tidak mengerti. Oh ya ya. Nah, sekarang suami sudah tidak ada. Kita harus berbuat apa untuk bisa kan masih bisa memperbaiki. Oh, Masya Allah. Baik, baik, baik. Nah, siap Ibu. Makanya memang pentingnya kalau Imam Bukhari itu nulis dalam kitabnya, di awal tuh beliau tulis al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu didahulukan sebelum amal.
Makanya dulu tuh orang belajar baru dia beramal. Ya, jangan dibalik. Al-amal qabla al-ilm. Nah, itu nggak boleh. Ilmu dulu baru Nah, jika misalnya, makanya saya bilang nanti Bapak Ibu saling meminta maaf satu dengan yang lain. Ya, misalnya suami istriku saya minta maaf. Kalau ada dari hakmu yang saya tidak lakukan atau saya langgar atau saya tidak penuhi, saya mohon maaf. Istri harus bilang, suamiku saya maafkan diri. Semua hak saya yang tidak kamu lakukan saya ikhlas. Nah, ini baru gugur ini. Kalau enggak di akhirat itu masih dituntut. Ya. Misal suami sudah meninggal, ibu sedekah saja, ya, atau ibu suruh anak-anak sedekah atas nama ayah mereka agar pahalanya langsung sampai saat itu, ya, sebagai salah satu amal kebaikan yang ibu niatkan kepada suami. Nah, pernah ada kasus, ya, kasus itu baru berapa lama ya? Kalau saya ingat itu 3 bulan lalu. Ada seorang wanita agak sedikit tengkar sama suaminya. Agak sedikit biasalah. Cuman dia bilang, ntar aja lah minta maaf. Besok baru kita baikan. Ya. Belum sempat baikan, suaminya meninggal tiba-tiba. Itu ibunya Masya Allah menyesalnya luar biasa. Beliau sampai tanya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena berat ini. Ya, kan Nabi bilang wanita itu kalau ribut sama suaminya, di malam harinya taruh tangannya di atas tangan suaminya. Ya, wahai suamiku, saya tidak akan melepaskan tangan saya sebelum engkau memaafkan diriku. Ya, kenapa? Karena istri itu surganya tuh termasuk di suami. Banyak perempuan tuh menyesal tidak bisa berbakti kepada orang tua, tapi dia tidak menyesal berbakti kepada suami. Padahal kedudukan suami ada di atas orang tua. Tuh. Nanti kita bahas di bagian bapak-bapak. Ya. Ada lagi? Pak, silakan. Pak Ari. Ustaz, Silakan. dalam rangka mendapatkan pelajaran, kami ada diskusi keluarga. Saya mendapatkan amanat bertanya. Oh, silakan. Laki-laki kalau dalam poligami, untuk yang kedua, tiga, dan keempat, itu apa yang harus dilakukan kepada istri yang sebelumnya? Apakah harus izin, atau harus pemberitahuan, atau diam-diam, atau begitu? Baik. Saya minum dulu. Masya Allah. Ini pertanyaannya ini berat ini. Baik. Suami nikah lagi, apakah harus izin istri? Enggak. Enggak. Maksudnya itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Dia nggak usah ngasih tahu istri pertama, itu tidak menjadi syarat. Jelas Ibu-Ibu? Tapi saya ingatkan juga, tadi ada 2 dosa yang Allah percepat dosanya di dunia sebelum akhirat. Itu namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan al-baghyu. Al-baghyu itu diantara definisinya menzolimi. Dan kata ulama termasuk diantaranya adalah menzolimi istri. Jadi menzolimi istri itu biasanya dibalas nggak nunggu di akhirat, tapi tunai di dunia. Oke?
Makanya al-baghi ini dianggap termasuk diantaranya adalah orang yang tidak, nanti kita bahas dalam bab ada berdiskusi suami istri. Orang yang tidak mau dengar pandangan istri, orang yang tidak mengindahkan istri. Jadi, kalaupun misalnya syarat poligami itu tidak harus izin istri, cuman bagaimana caranya walaupun nggak memberitahu istri, tapi istri tidak terzolimi. Itu. Pak Arif jadi ketawa ini. Pokoknya intinya, bagaimana caranya dia nggak ngasih tahu istri karena memang bukan syarat, tapi istrinya tidak tersakiti. Begitu. Silakan. Saya boleh follow-up question ya. Boleh, silakan. Jadi pada dasarnya memang buat wanita itu apapun reasonnya menerima syarat poligami itu selesai. Ya. Kan? Nah, katakan ya seorang pria dia memiliki alasan yang syar'i untuk menikah lagi. Baik. Pakai syiar untuk dakwah kemana-mana atau ada itu ada di istri pertama. Baik. Lalu dia sudah menyampaikan itu pada istri pertama. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh dan insya Allah bisa berlaku adil. Tapi istrinya tetap tidak bisa menerima. Buat dia membagi hati itu pasti tidak bisa diterima. Baik. Jahat, poligami, buruk dan sebagainya gitu ya. Syariat tersebut. Baik. Apalagi si laki-laki ini lantas boleh menceraikan saja istri pertamanya, Baik. lalu menikah dengan istri keduanya. Siap. Menolak untuk Poligami. Baik. Jika pertanyaannya ini apakah boleh diceraikan, abghadul halal indallahi talaq. Ada satu hal yang halal tapi dibenci, tidak disukai oleh Allah adalah talak. Maka talak ini adalah salah satu keberhasilan iblis di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena orang kalau sampai dia talak, maka dia kehilangan jihad-jihad di dalam hidupnya. Jihad yang paling berat ketika ditanya kepada ulama, jihadun nafs, jihad fisabilillah, dengan jihad dalam pernikahan, itu lebih berat jihad dalam pernikahan. Li'annaha mustamir. Karena jihad pernikahan ini terus menerus. Setiap seumur hidup. Maka jika kemudian pertanyakan apakah boleh diceraikan, kalau saya nggak berani untuk menjawab boleh atau tidak, karena kalimat cerai ini adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai suami, karena pasti kalau ditanya kepada kita, kita nggak akan kemudian mengarahkan ke kalimat itu, ya. Tapi dia yang kemudian harus bagaimana caranya dia bisa menjaga ini. Atau ya poligami aja, sekalipun istrinya tetap tidak bisa menerima gitu. Nah, itu. Dan dia bisa berjalan dia adil, cuma memang si perempuan yang pertama aja nggak bisa. Yang memang nggak bisa nerima. Ini ada satu yang pernah kemudian disampaikan. Awalnya memang pasti ada penolakan, katanya begitu. Tapi lama-lama kemudian berjalan, tapi bukan tanpa ada konflik, pasti ada. Dari yang pernah kemudian menjalankan dan cerita, dia bilang, itu selalu, walaupun udah berjalan sekian tahun, itu fitrahnya, itu pasti kemudian masih tetap ada. Nabi itu, istri-istrinya, itu punya kubu-kubuan bagian kita. Itu ada. Seperti Hafsah dengan Aisyah, itu ada. Artinya apa? Kecemburuan itu fitrah pasti ada. Maka ketika kita katakan bahwa ini kita umpamakan seperti misalnya
emergency exit di pesawat yang dia hanya dibuka ketika situasi ya, mungkin seperti itu. Ya. Artinya ketika perempuan itu dia cemburu terhadap, itu pasti ada, betul. Sesoleh apapun dia, pasti ada cemburu. Itu sudah fitrah. Makanya nanti ini bab yang kita bahas di bulan depan. Karena ada satu hak wanita yang disebutkan bahwasanya hak dicemburui. Begitu. Ya. Wah, ini pertanyaan Pak Arif jadi... Lanjut ya Ustaz. Silakan lanjut. Saya pastikan pertanyaan Bu Yuanita bukan kasus pribadinya. Ibu ada lagi mana? Harus di ini ya, tabayun langsung. Ibu ada Beliau tabayun langsung ini. Kalau tidak ada saya bacakan yang di online karena banyak. Peserta online lebih banyak daripada yang hadir di sini, Bapak. Oh, ada. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Islam tentang silent treatment terhadap rumah tangga. Apa? Silent. Oh, baik. Maksudnya gini, suami mendiamkan istri karena sebagai hukuman. Nah, Dia memakan misalnya atau dari istri dia itu daripada ribut mulu udahlah dia gitu. baik. Bagaimana pandangan Islam? Baik. Yang kedua adalah tentang nafkah. Apa bedanya uang belanja dengan nafkah istri? Baik. Karena suami menganggap udahlah uang belanja udah sekalian semuanya. Baik. Tapi tidak terucap. Nah, Yang penting tanggung jawab itu ya sudah. Yang penting baik. dikasih uang belanja bisa. Padahal Siap. dari istri sendiri mungkin dia ingin tahu atau apa segala macam. siap. Bagaimana pendapat Islam? Baik. Ini masalah mendiamkan, dia masuk ke hak istri, nanti ada kita bahas bulan depan di sini. Ada yang nanti yang saya bilang, istri itu punya hak. Dia tuh misalnya diboikot. Suami itu marah. Mendiamkan dia sebagai bentuk pelajaran. Itu tuh hanya boleh di dalam rumah. Bahkan lebih sempit lagi, hanya boleh dalam kamar. Keluar kamar, itu udah nggak boleh. Yang berarti keluar kamar, mereka berdua tuh sudah normal lagi. Ya, nah, nanti kita bahas di bulan depan ya. Biar jelas. Yang kedua, nafkah. Uang belanja. Ini uang belanja ini apa ini? Nafkah uang belanja. Nafkah ini yang sehari-hari. Uang belanja itu sisa dari nafkah. Begitu? Misalnya ini uang buat bayar listrik. Ini uang untuk apa? Misalnya suami itu menganggap bahwa bulanan yang dia berikan itu gajinya dia kasih. Oh, udah semua. Baik. Istri itu terlalu ngatur-ngatur kok. Nah, dia itu belum dapat kan? Dia belum dapat. Baik. Kalau untuk kebutuhan yang sifatnya sandang, pangan, papan, itu nafkah. Oke. Di luar nafkah sisanya itu sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya yang diberikan setelah yang pokok terpenuhi. Jadi suami itu kalau udah ngasih uang belanja sama istrinya bulanan, sudah kasih, habis itu dia kasih lagi kepada istrinya sebagai uang apa itu? Uang apa Ibu? Apa? Bonus lah. Maka itu jadi sedekah yang paling terbaik. Sedekah yang paling terbaik kan, sedekah terbaik itu di saat sempit ya. Di saat setelah kebutuhan pokok dipenuhi, dia kasih uang belanja semua selesai, dia tambahkan, maka itu jadi sedekah yang paling terbaik. Begitu Ibu. Ya. Nanti
nafkah kita akan ada satu yang saya miris. Mirisnya begini. Di agama lain tuh ada apa ya? Istilah kita tuh ada edukasi nikah. Itu sampai berbulan-bulan, ada sampai 3 bulan kalau nggak salah. Seharusnya tuh, karena dalam Islam itu perangkat kita ini lebih lengkap, bahkan lebih tersistematis dan lengkap. Jadi memang kalau anak muda semua lahir ini hadir nggak cukup ini. Cuman memang yang muda-muda juga harus wajib dia tahu tentang ilmu ini, ya. Allah ya. Silakan, ada lagi Ya, Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah jatuh tempo nih. Ini adalah jilid pertama ya, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan sambung kembali. Saya akan minta waktu pada beliau. Kalau tidak tanggal 8 Ahad Februari atau 15 Februari sebelum Ramadan. Kalau tidak salah Ramadan itu tanggal 17 atau 18 Februari insya Allah. Demikian Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang di online lebih banyak lagi. Karena pertanyaan online ini lebih banyak lagi. Satu yang tidak berani saya ajukan, tapi mungkin kita jawab di pekan depan. Ustaz, di negara Timur Tengah itu katanya istri sahnya satu, tapi istri sirinya banyak ya Ustaz. Jadi, saya jawab sedikit aja nih Pak ya, karena udah tahu. Siri itu bahasa Arab tuh artinya sir. Sir itu artinya rahasia. Nikah itu asalnya yang dicatat sama negara, yang tidak dicatat sir. Kalau dalam Islam nikah umil walau bisa, sampaikan walaupun hanya dengan seekor anak kamu. Jadi perintahnya apa? Aumil, sampaikan, sebarkan beritanya. Begitu. Cuman zaman sekarang takut disebarkan ini. Singkat dulu. Kita detailkan bulan depan. Siap. Demikian Bapak Ibu. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita serta memudahkan kita menerima ibrah, menerima hikmah. Selalu sepertinya ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sambung lagi pada jilid 2. Mungkin bisa sambung jilid 3 nih Ustaz. Bisa nih. Ibu-ibu soalnya panjang. Termasuk juga tadi ada masukan dari Ustaz mengenai kajian khusus persiapan bagi adik-adik atau anak-anak kita yang memasuki persiapan pernikahan. Saya kira itu penting. Patut kita pertimbangkan untuk kita bikin kajian khusus. Mungkin ibu-ibu bisa mengundang anaknya hadir pada kajian tematik. Demikian Bapak Ibu.